إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة المعلم ومشايخنا ووالدينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al muallifu rahimahullah wa man nafa'alana bih wa bi ulumih fid dharaini amin. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Sekali lagi ya. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Ini satu pasal tentang menjelaskan niat pada ketika belajar. Pasal pada menjelaskan niat pada ketika belajar. Kitab hadis itu sering dimulai dengan bab niat. Tsumma la budda minan niyati. Kemudian mesti daripada niat yang terjadi pada masa belajar ilmu. Mesti berniat. Idin niyatu, karena niat hiyal aslu, yaitu pokok. Karena niat itu adalah pokok dasar fi jami'il ahwali, pada sekalian hal. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyati. Hanya saja amal yaitu dengan niat. Hadisun sahihun, ini hadis sahih. Di sini ada dibuang. Ya, kalau Imam Syafi'i innamal a'malu binniyat, innama sihhatu dibuang. Innama sihhatul amal binniyat. Kalau Imam Hanafi di situ yang dibuang kamalu. Innama kamalul amal binniyat. Hanya saja sempurnanya amal dengan niat. Tidak berniat sah, tapi kurang sempurna. Makanya mazhab Hanafi itu seperti berwudu, nah itu tidak apa-apa tidak berniat.
Jadi itu banyak yang dibuang macam ini, banyak seperti al-maitatu haramun, bangkai haram. Itu ada yang dibuang. Seperti umpamanya yang dibuang aklu, ya, aklul maitati haramun, makan bangkai haram. Kalau udah ada aklunya tuh al maitatu haramun, bangkai haram. Kalau bangkai banyak aja tak ada dimakan, ya tidak haram lah, gitu ya. Ini namanya di dalam usul fikih dalalatul iqtida. Jadi kalau di sini lain lagi penjelasannya. Innamal a'mal aisyhatul a'mal bin niyat ala madhabis syafi'i. Wa hukmul a'mal minas sawabi wal jaza bin niyat ala madhabi Abi Hanifah. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kam min amalin banyak daripada amal, kam min amalin, kam hauna khobariyah, maknanya al kasir minal amal, yatasawwaru ala binail fa'il, yatasawwaru, banyak amal-amal yang rupanya kelihatan bisurati amal di dunia, dengan rupa amal dunia. Banyak amal yang rupanya macam amal dunia, ya, yang tidak ada pahala bagi itu amal kelihatannya. Tapi wayasiru, jadi amal yang kelihatannya adalah amal dunia, bihusnin niyati, dengan baiknya niat, amal dunia tadi dengan baik niat menjadi min amalil akhirah, daripada amal akhirat. Seperti makan, itu perkara yang mubah, rupanya seperti rupa amal dunia, ya, macam tidak ada pahalanya, sebab itu adalah amal dunia. Tapi kalau niatnya baik, bisa jadi amal akhirat, ya. Makan diniatkannya supaya kuat untuk ibadah, jadi berpahala, jadi amal akhirat, ya. Nah, tidur kailullah itu tidur, ya, hampir tengah hari tidur kelihatannya amal dunia. Tapi kalau baik niatnya untuk apa? Supaya mudah bangun malam, beribadah malam, jadi berpahala dia. Kelihatannya amal dunia.
Wa kam min amalin, banyak pula kata Nabi amal. Ya tasawwaru, yang rupanya kelihatan amal tadi bisurati amalil akhirah, seperti rupa amal akhirat. Summa yasiru, kemudian jadi ya itu amal yang rupanya amal akhirat bisa menjadi min amalid dunia, daripada amal dunia, bisu'in niyati, sebab buruk niatnya. Sebab buruk niatnya, lalu amal yang kelihatannya amal akhirat, tapi sebab niatnya buruk menjadi amal dunia. Seperti amal-amal yang diperbuat atas jalan riya. Dia beramal supaya dibilang orang hebat. Amalannya amal akhirat, sembahyang, ya, supaya dianggap orang dia orang yang ahli ibadah. Riya, tidak ada ikhlas. Ikhlas itu karena Allah, tidak ada karena yang lain. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu tak ada bercampur tujuan yang lain. Ini kalau menurut Imam Ghazali, kalau perbuatan itu ada ikhlas, ada tidak. Nah, itu dipandang mana yang banyak. Kalau dia sama ikhlasnya dengan tidak ikhlasnya sama, bagi dua, habis tidak ada pahala. Kalau ikhlasnya 75%, tidak ikhlas 25%, nah masih ada sisanya lagi, amal pahalanya masih ada. Wa yambaghi ayyan wiyal muta'allimu, seyogianya bahwa meniatkan oleh orang yang belajar, bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmu, ridallahi ta'ala, akan ridha Allah ta'ala. Nanti mengatakan yang lain-lain, pokoknya nuntut ilmu saja dulu. Tapi kalau tidak ikhlas nuntut ilmu, ya jangan juga tidak nuntut ilmu sama sekali. Aku juga bisa ikhlas nuntut ilmu, tidak ada belajar lah sama sekali. Jangan juga. Sekalipun tidak ikhlas, teruslah dulu belajar. Nanti ilmu itu sendiri yang enggan tidak ikhlas. Nanti kalau sudah lama-lama, ilmu itu sendiri yang enggan tidak ikhlas. Jadi yang pertama niatnya ridallahi ta'ala. Tuh. Wadaral akhirata, dan niatnya adalah menuntut negeri akhirat. Yang ketiga, wa izalatal jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Wa an sairil juhali, dan daripada sekalian orang-orang jahil. Wa ihya ad-dini, dan menghidupkan agama. Niat menuntut ilmu menghidupkan agama.
wa ibqa'al Islam, dan menetapkan, mengekalkan Islam, biar Islam tidak lenyap, biar Islam tidak hilang. Kalau ilmu hilang, nanti Islam bisa hilang juga. Banyak di negara-negara yang asalnya Islamnya kuat, akhirnya menjadi Islamnya terkikis. Wa ihya ad-din, dan menghidupkan agama, niatnya menuntut ilmu. Wa ibqa'al Islam, dan mengekalkan Islam. Fa inna baqa'al Islami bil ilmi, sesungguhnya ya kekalnya atau tetapnya Islam bil ilmi, dengan ilmu. Dulu di Tungkal nih banyak ulama yang hebat. Di antaranya orang tua, apa namanya, ayah ya, Syekh Abdul Wahab. Itu ulama besar, ulama alim, sangat alim dan mengamalkan ilmunya. Bapak Ustadz Muin, aku udah pernah ketemu dengan orang-orang tuh, orang cuma menceritakan. Tuh orang alim. Ada lagi banyak lagi orang alim yang kitab tuh di kepalanya, kitab besar-besar tuh. Jangan main-main tuhfah tuh. Tuhfah di kepala. Tuhfah tuh 5 biji kalau ada salah kitabnya. Ya. Itu dibilangnya itu di kepala, jangan main-main tuhfah, itu tuhfah di kepala. Tapi karena hampir tidak ada yang mau mengambil ilmu-ilmu beliau tuh. Ya. Kalau sudah jadi ustadz, apalagi dipanggil kiai, udah mau lagi mengaji, padahal ada yang sangat alim. Tapi sekarang masih lumayan, masih ada yang mau ngaji, banyak lah, masih banyak yang mau mengaji. Sudah jadi ustadz masih banyak yang mau mengaji. Kalau masih banyak yang mau ngaji, masih banyak yang mau belajar, ya lambat baru habis ilmu. Di Jambi saya pernah singgah numpang salat di masjid. Jadi ada pengajian asar. Yang berkitab kan cuma gurunya, ya kan. Yang dengarnya ada, tapi masih lumayan sekarang bisa pakai HP, ya. Nah, karena kan ada berkitab, jadi panggilan cuman, cakapan cuman jadinya. Yang cakap, yang menjelaskan ada kitab. Kalau yang pakai kitab kan melihat hati, ya. Nah, masih lumayan kalau pakai HP masih. Di Jambi itu, ini kalau kita cari kitab yang bahasa Arab hampir tidak ada lagi. Hampir tidak ada lagi, berarti di sekolahannya tidak ada lagi menggunakan kitab yang bahasa Arab. Katanya sudah ada yang Latin, iya. Yang terjemahkan tuh orang hebat-hebat. Tapi masih kalau kitab Arab itu masih ada. Kalau kitab Qurratul Ain namanya. Nah, bisa ada syarahnya Fathul Mu'in. Ada lagi
menjelaskan dah hasiahnya. Namanya i'anatul talibin. Jadi kalau kita paraf ada syarah, ada hasiah. Jadi dijelaskan, kalau kitab Latin tidak ada lagi penjelasannya. Ya. Nah, kan ada yang bilang, wah ada. Tidak perlu lagi kita sekarang baca kitab Arab, kata dia. Sudah ada terjemahnya semua. Iya, memang sudah ada terjemahnya. Tahu lah kita. Ya. Banyak, saya Minhajul Abidin itu aja banyak terjemahnya, entah beberapa ekor. Tapi jarang juga terbuka. Tapi kalau ada kesempatan bisa juga membuka kalau ada kesempatan. Ya. Tapi apalagi kalau sudah tua, aku payah. Baca kitab aja payah. Ya sakit. Mana mengantuk. Sudah sakit mentalaah untuk membaca tuh udah ada kuat lagi. Wala yasihul zuhdu, tidak sah zuhud. Wa taqwa, dan tidak sah takwa ma'al jahli, serta jahil serta bodoh. Tidak sah. Wa ansada Syekhul Imamul Ajallu Burhanuddin Sahibul Hidayati syi'ran li ba'dihim, melagukan ansada dan nasid, melagukan oleh Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibil Hidayah. Nah, kalau kebetulan Hidayah itu nama kita, berarti pengarang kitab Hidayah. Melakukan syi'ran akan syair li ba'dihim, bagi sebagian ulama. Fasadun kabirun alimun mutahatikun, kerusakan yang besar, yaitu alimun mutahatikun, orang alim yang perbuatannya menyalahi syariat, menyalahi syarak. Alim tapi perbuatannya tidak sesuai dengan, menyalahi agama, tidak sesuai dengan agama. Wa aktsaru minhu, wa akbaru minhu, lebih besar lagi kerusakannya, lebih besar lagi minhu daripada alim yang tidak mengamalkan ilmunya, jahilun mutanasikun, orang jahil yang beribadah, ibadahnya kuat cuma ada belajar. Di waktu yang tidak boleh sembahyang dia sembahyang, ya. Di waktu yang tidak boleh puasa dia puasa. Saya perjalanan hari raya Tasyrik, nah, hari Tasyrik ya, hari Tasyrik itu tanggal 12 ya, nah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu tidak boleh puasa. Orang tadi puasa. Beribadah puasa. Cuma tidak boleh
Padahal haram puasa pada hari tasyrik, hari raya dan hari tasyrik ada boleh puasa. Ini dia puasa. Ustaz Fadlullah Suhaimi, anak tuan guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Daud Arif, yang kemarin ada meninggal tuh, Fadlullah Suhaimi, itu anak, diantaranya anak tuan guru itu yang alim. Beliau cerita, kami kata pada hari tasyrik duduk di tangga, dia namanya masjid ya, masjid kan. Nah, sekali ada datang, ya, apa namanya nih, orang membawakan kue. Sekali ada di antara nang kawan tadi, aku aja puasa, Han, itu namanya beribadah, tapi tidak tahu ilmunya. Hari yang tidak boleh puasa dia puasa. Pas sembahyang subuh, ya belum terbit matahari, setelah sembahyang subuh dia sembahyang apa? Itu pernah saya tegur tuh orang, udah ada sembahyang. Aku katanya Ustaz Haji Subli, oh jadi lawan Ustaz Haji Zakaria, orang pembengis ya, nang alim ya. Diam lah lagi atau udah? Yang alim udah dibilangnya. Padahal mana ada sembahyang setelah, kecuali hendak sembahyang sunat subuh, ya. Orang tamat kada sempat lagi setelah salam sembahyang subuh, boleh dia sembahyang sunat subuh. Sebab itu masih waktunya. Dia yang punya waktu, tidak apa-apa. Ya, ada waktu-waktu yang diharamkan, tapi lihat-lihat sembahyangnya. Sembahyang tahiyatul masjid itu boleh di waktu tahrim, sembahyang tahiyatul masjid. Nah, kada boleh sunat mutlak atau yang sebabnya terkemudian. Kalau sebabnya terdahulu boleh tahiyatul masjid, kan masuk masjid dulu baru sembahyang. Itu namanya sebabnya terdahulu, boleh. Ya. Kalau sembahyang sunat ihram, orang ihram nanti sembahyang dulu. Nah, berarti sebabnya terkemudian, kada boleh di waktu tahrim. Di sembahyang asar, ya, jadi saya di Masjidil Haram sembahyang setelah asar, sembahyang sekali ada yang negor, tak ada tahu aku orangnya bahasa Arab, ya negornya, la salata kata dia, ba'dal asri, dah ada sembahyang setelah sembahyang asar. Kata saya, di apa namanya nih, di Mekah itu tidak ada waktu tahrim, ada. Mana lagi? Huma fitnatun, huma keduanya, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dan orang jahil yang beramal tidak punya ilmu tapi beramal, fitnatun adalah fitnah, fil alamina, di dalam alam, azimatun yang besar, fitnatun azimatun fil alamin, liman bihima fidinihi yatamassaku, fitnah yang besar bagi orang bihima yang dengan keduanya, alim yang tidak mengamalkan ilmunya dan orang jahil yang beramal, fidinihi pada agamanya,
Man tadi pada agamanya orang, yatamasaku berpegang. Asalnya liman yatamasaku bihima bidinihi. Tapi dia nabdaman sihir itu dipulak balik. Ya. Jadi kalau anu memang payah. Syair ini ya bersusunannya kada berurut. Dia mengutamakan timbangannya. Yang diutamakan itu kan timbangannya sama, akhirnya sama. Ya. Ada yang sama A akhirnya. Ada yang sama abi. Nah, ya. Nah, air cuka tetaplah cuka. Benang hitam di dalam peti adalah A. Kalau suka katakan suka, jangan dipendam di dalam hati. Kok pantun apa ngarannya dah? Tanjung Katung airnya biru, berhari-hari ombak semata, sedang sekampung terasa rindu. Bagaimana kalau abang jauh di mata? Mana tadi? Bahasa Indonesia mah dibaca dewe ya. Kalau bahasa Indonesia baca sendiri ya. Kalau bahasa Arab ngalih. Anak saya dikasih soal bahasa Indonesia nangis. Kata saya jangan nangis, ini saya yang garapnya. Tulis kalinya betul. Bahasa Indonesia kok dibaca cuma. Itu pantun apa ngarannya itu bercinta kan ngarannya kok dapat tahu aja. Kalau yang 2 bait itu pantun kilat namanya atau talibun. Dahulu parang sekarang besi, dahulu kau sayang sekarang kau benci. Nah. Jadi kalau anu tuh yang penting, nah itu namanya yang dahulu itu namanya sampiran, yang di belakangnya tuh isi. Nah, bahasa Arab macam itu juga. Mana tadi? Pantun kalau yang terdiri dari 14 bait namanya apa? Ada yang bisa lah. Itu ngarannya soneta. Mana tadi? Wayanwi bihi asyukra ala ni'matil akli wa sehatil badani. Dan niat lagi dengan menuntut ilmu itu akan mensyukuri ala nikmatil akli atas nikmat akal. Nah, dikasih alhamdulillah dikasih akal kita. Kalau kada berakal ya temurah lah sedikit nilainya, kada berakal. Alhamdulillah dikasih akal. Tapi kalau orang kada dikasih akal, kada bisa apa-apa aja. Jadi pemberian termasuk utama akal. Jadi sama tidak bisa dibicarakan. Masalah apa tadi? Akal. Tidak bisa dibahas. Sama dengan roh.
Ada yang menyatakan roh itu tak bisa kita tahu di mana letaknya, di kepala kah, di kaki kah, atau di mana kah? Ada pula yang menyatakan mesra, mesra, pahamlah mesra tuh, menyatu, ya seperti arang, arang kayu tuh panas, lalu merah dia, mana apinya, mana kayunya, sudah menyatu dia, tidak bisa dipisahkan. Itu mesra namanya, ya. Wasihatal badan, dan syukur atas nikmat badan. Walayanwi, walayanwi, wayanwi ya, ini kalau diatapakan ke atas, ya. Yang bagi ayanwiya, jadi ayanwiya juga sini. Wayanwiya wihi syukra ala ni'matil aqli wasihatil badani walayanwiya bihi iqbalan nasi. Jangan meniatkan orang yang menuntut ilmu dengan dia mau menuntut ilmu tadi, iqbalan nasi akan berhadap manusia kepadanya, supaya orang berhadap kepada dia. Itu niatnya menuntut ilmu, supaya orang menghormati akan dia. Itu menuntut ilmu tujuannya, jangan macam itu. Walastijlaba hutamid dunia, dan jangan diniatkan menuntut ilmu tadi akan menarik mata benda dunia. Tidak diniatkan juga dapat dunia, ya. Tahu nuntut ilmu aja lah tuh. Nanti bisa lah Allah meletakkan nanti. Ini jadi ini jadi ini, ya. Nah, wal karomata, dan jangan niat menuntut ilmu mencari kemuliaan indah sultan, di sisi sultan, raja. Wa gairahu, dan lain-lainnya. Qala Muhammad dumnul Hasan, berkata oleh Muhammad bin Hasan. Ini kalau tidak salah muridnya Imam Hanafi, guru daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak sempat berguru kepada Imam Hanafi, sebab pada waktu Imam Syafi'i lahir, hari itulah bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi. Jadi belajar kepada dua muridnya. Jadi Imam Syafi'i itu sudah halim sebetulnya. Quran sudah hafal, hadis muwatta sudah hafal, lalu mau mengaji dengan Imam Malik. Orang yang cerdas, orang yang sudah hafal macam-macam, ngaji dengan Imam Malik masih 8 tahun ngajinya. Sudah pintar, ngaji lagi 8 tahun. Udah itu keluar lagi ngaji, diantaranya kepada murid Imam Hanafi. 2 orang ada murid Imam Hanafi ngaji dengan itu. Setelah itu balik lagi ngaji. Pintar pun lama ngaji.